Malah justru Khadijah ketika menjelang wafatnya, ketika Khadijah menjelang wafat, beberapa menit sebelum wafat, Khadijah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai suamiku Muhammad, seandainya harta bendaku yang aku sumbangkan itu belum cukup, seandainya apa yang aku miliki yang telah aku sumbangkan itu belum cukup untuk perjuanganmu, dan engkau masih membutuhkan aku, nanti kalau aku mati, galilah kuburanku, angkat tulang belulangku, jadikan jembatan untuk perjuanganmu di jalan Allah. Dan seandainya apa yang aku belum miliki ini tidak cukup, dan engkau masih belum cukup terhadap perjuangan ini, jangan ragu dan jangan khawatir. Walaupun aku sudah berkalang tanah, mati di alam kubur," kata Sayyidah Khadijah, "dan engkau masih membutuhkan aku, ambil badanku untuk perjuanganmu di jalan Allah." Barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan bi anna la ma'budu bil haqqi fil wujudi illa hu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala azza wa jalla wa ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhdah. Yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para kiai, para imam, para takmir masjid Nurul Iman, ya, di Parit Selatan. Saya sebenarnya sering datang ke tempat ini, Pak, melalui wasilahnya Pak Beni. Mana Pak Beni? Pak Ben, terima kasih karena sudah mewakafkan tanah masjid ini. Ini tabungan paling mahal, Pak. Kalau tabungannya adik saya ini saya tidak tahu berapa. Pak Darwis ini banyak duitnya, Pak, banyak duitnya. Tapi saya tidak tahu beliau nabung di mana. Tapi tabungan Pak Beni beserta keluarga yang kita tempati malam ini, dan hasil dari tabungannya sudah Allah kirimkan kepada kedua orang tua dan keluarganya. Semoga anak-anaknya Allah jadikan anak yang salih dan salihah semuanya. Sebab begini Pak Ben, salahul ab sababun li abna'is salih. Orang tua yang baik akan menjadikan anak-anaknya orang salih. Kalau orang tuanya salih, anaknya insya Allah salih. Sebab kalau orang menanam padi, tumbuhnya padi. Jangan pernah berharap menanam ilalang yang tumbuh itu padi. Maka setiap kebaikan yang telah dilakukan oleh keluarga besar Pak Ben, keluarga almarhum dan almarhumah, semoga sudah menikmati hasil dari masjid ini, amin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabar gembiranya untuk wakif,
untuk yang mewakafkan tanah, yang mewakafkan bangunan ini, yang sudah sumbang semen, yang sudah sumbang pasir, yang sudah sumbang uang, yang sudah menginfakkan harta dan pikirannya. Apa janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia semata-mata mengharap ridhonya Allah, Allah pasti membangunkan istana yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga yang sudah sumbangkan harta, sudah sumbangkan tenaga dan pikirannya, sudah menghabiskan hartanya untuk masjid ini, kelak akan mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan surga terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tiada terkira kebahagiaan kita malam ini. Ini menjadi pelajaran penting untuk kita. Apa yang bisa kita pikirkan, Pak? Kalau sampai masjid ini selesai, mungkin masjid ini ya Li Darwis, ini jadi masjid yang terbaik sesungai Ambawang sepertinya ini. Tetapi bukan hanya bangunannya yang bagus, mudah-mudahan jamaahnya kompak semuanya. Amin. Karena barisan-barisan kita kelak akan menjadi barisan terbaik di hadapan Allah. Ketika kelak kita berkumpul bersama Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memanggil kita masing-masing. Wahai fulan bin fulan, wahai Beni bin siapa? Ya? Haji Rusdi Tauran. Ya Beni bin Rusdi Tauran, labbaik wa sa'dak ya Rabb. Hamba datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kemarilah Rusdi, kemarilah wahai Beni. Apa yang kamu perbuat dengan hartamu dulu? Apa yang kamu lakukan dengan uangmu? Apa yang kamu lakukan dengan duniamu? Sebab semua yang kita miliki, apa yang kita punya hari ini, semuanya pasti ditanya sebaik-baiknya oleh Allah. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang berbuat baik, sekecil apapun perbuatan yang dilakukan, kata Allah, Allah pasti akan memperlihatkan hasilnya. Jangan berkecil hati. Mungkin yang hanya nyumbang 1.000 rupiah, mungkin sumbangannya hanya sekedar 2.000 rupiah. Kalau Ustadz Darwis ini sumbangannya yakin besar saya ini. Sudah berapa? Nggak boleh disebut. Ya kalau kurang boleh tambah lagi lah. Masjid kita ini masih banyak kekurangan, Li. Ya. Kalau sampean sumbang masjid tanpa didoakan, hajat sampean dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Nabi, innallaha fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah itu pasti menolong seorang hamba selagi hamba itu menolong hamba yang lain. Paham? Paham, Bu? Paham? Paham, Pak? Kalau sudah paham berarti ceramahnya selesai. Kan sudah paham semua. Allah itu, kata Nabi, pasti menolong kamu. Bahasanya kira-kira gitulah. Selagi kamu itu nolong yang lain. Apalagi yang ditolong masjid. Masjid yang kita jadikan tempat untuk sujud kepada Allah. Tidak ada tempat yang paling baik di atas muka bumi ini selain masjid, Pak. Bu, halo Ibu. Ibu, tidak ada tempat yang paling baik di bumi ini selain masjid. Ibu masuk saja sudah pahala. Salat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid, pahala. Duduk zikir, pahala. Berdoa kepada Allah, pahala. Ibu salat di masjid, apalagi berjamaah, pahalanya lebih besar dibandingkan dengan dunia dengan isinya ini. Ibu, kalau suruh pilih salat subuh 2 rakaat sama dunia sama isinya, milih mana?
Ya, saya tawarin ke ibu nih, Bu, kalau ditawarin sama Allah sholat 2 rakaat waktu subuh, atau Allah tawarin dunia dengan isinya, ibu pilih mana? Ya, sholat 2 rakaat, yakin nih Pak, oh Pak, kalau suruh pilih sama Allah, sholat subuh 2 rakaat atau suruh pilih dunia dengan isinya, Bapak pilih mana? Bapak pilih mana? Dua-duanya? Nggak boleh. Itu namanya mata duitan. Apa kata Nabi? Raka'ataini minal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat waktu fajar subuh lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Tapi kita kan milih ke tempat lain nih. Jangan jauh-jauh lah sama Bang Ben. Bang Beni subuh-subuh udah berangkat nganter sawit. Masih sempat sholat subuh, Mas? Kita ini kalau suruh milih sama Allah pasti milih yang nampak. Kalau Allah menjanjikan surga, kita masih memilih apa yang ditampakkan hari ini. Padahal kata Allah, dunia dengan isinya itu kalah murah dibandingkan dengan salatmu, dengan sujudmu yang 2 rakaat waktu subuh itu. Nah, malam ini saya mungkin tidak bisa berlama-lama dengan para jamaah. Kita malam ini hadir bukan saja diundang oleh Pak Beni, bukan diundang oleh panitia atau PHBI tadi yang sudah sambutan, bukan cuma diundang oleh ustadz kita. Ustadz siapa? Saya lupa namanya. Ustadz Asmuni. Asmiri. Oh iya. Temen tapi sering ketemu makanya lupa, Pak. Kalau kita ini ditanya, saya diundang siapa? Saya diundang Pak Ustadz Asmiri. Saya undang sama pengajian. Sebenarnya itu hanya wasilah. Kita ini semuanya diundang oleh iman kita masing-masing. Kita ini diundang oleh rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah. Siapa orang yang beriman nih? Ini orang beriman. Semuanya pasti masuk surga yang masuk masjid ini. Kita semuanya pasti masuk surga. Bagaimana mungkin kita tidak beriman kepada Allah? Kemudian Allah mengabaikan permintaan kita? Enggak. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa yukaffiru ankum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Orang yang sudah beriman kepada Allah, mengimani Allah, mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjuang di jalan Allah, beramal salih. Berjuang di jalan Allah itu banyak model, banyak macam, banyak jalan. Ada yang berjuang di jalan Allah melalui masjid. Ada yang berjuang di jalan Allah melalui kepemimpinan. Selagi kepemimpinannya jujur dan adil, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan ajaran Nabi, masuk surga duluan. Apa kata Nabi? Salah satu manusia dari 7 golongan yang bakal mendapat perlindungan Allah kelak di hari kiamat, di saat tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah, salah satunya adalah al-imam atau imamun adilun, pemimpin yang adil. Siapa pemimpin yang adil? Pemimpin yang paling dekat dalam hidup, suami. Paham, Bu? Pemimpin yang paling dekat dalam hidup kita bukan kades,
Apalagi cuma calon kades. Apalagi cuma calon dewan. Bukan. Pemimpin yang sesungguhnya adalah suamimu. Kalau suamimu tidak taat kepada Allah, bahaya. Suami, ini mana suami? Ini, bukan ke sono. Ingat, yang dapat perlindungan Allah itu adalah imam yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang ngayomin. Siapapun yang dipimpin, dia tidak pilih, karena sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan hukum Rasulullah Muhammad SAW. Siapapun yang memimpin dan kelak mendapat perlindungan dari Allah adalah orang yang adil dan jujur dalam memimpin. Gitu. Saya bukan nyindir sampean. Enggak, ini serius ini. Maka malam ini kita belajar bagaimana mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum cerita maulid, saya tadi sore masih maulidan sebentar. Saya ditanya oleh jamaah, Ustadz, saya punya anak, dia sedang ada di pendidikan, ada di pondok pesantren. Bagaimana cara menghafal agar anak saya itu pikirannya mudah dibukakan oleh Allah? Ada satu cara yang paling mudah sebenarnya. Biasakan ibu dengan suami minimal satu hari itu membaca salawat kepada Nabi minimal 1000. Bisa bu? Bisa? Mudah, sangat mudah. Baca salawat bukti cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hei ibu, ibu cinta enggak sama suami? Cinta tidak sama suami? Percaya enggak sama suami? Percaya enggak sama suami? Percaya? Tak percaya? Apa pula masih berkumpul? Kau tak percaya kan lagi? Pak, saya tanya sama bapak. Bapak pasti cinta sama suami, sama istri? Cinta sama istri? Cinta sama istri semuanya? Yakin tidak kalau istri itu mencintai bapak? Yakin? Yakin tidak bahwa istri bapak itu jujur dengan bapak? Bu, yakin tidak ibu sama suami ini? Tidak pernah kepikiran tidak kalau suami sen kanan belok kiri? Cinta sesama manusia bisa disakitin pak. Secinta apapun seorang istri kepada suami, kemungkinan untuk dibegini-begini kan bisa terjadi. Cintanya seorang anak kepada orang tua bisa berubah. Cintanya orang tua kepada anak pun juga bisa berubah. Tetapi tentu berbeda dengan cintanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Seperti apapun keadaan kita, Nabi masih memanggil kita. Nabi masih mau mendengarkan keluh kesah kita. Walaupun sampai hari ini cinta kita bukan cinta yang sesungguhnya kepada Allah dan Nabi-Nya, tetapi Allah dan Nabi kita Muhammad masih mau mendengarkan keluh kesah kita. Jangan pernah khawatir. Jadi begini bu, nanti doakan kepada Allah biar anaknya dibukakan pintu hatinya. Minimal paling sedikit satu hari satu malam ibu membaca salawat kepada Nabi 1000 kali. Panjang amat Ustaz? Enggak. Paling mudah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Atau paling mudah Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih mudah lagi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Paling baca 1000 kali itu tidak lebih dari 30 menit. Boleh sambil jalan? Boleh. Sambil duduk boleh. Sambil dilagukan juga boleh. Yang penting jangan lagu yang aneh-aneh. Masa sholawatan nadanya jaran goyang. Ya bu ya.
Yuk kita salawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya Rabb balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'ah likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ma madha ya wasi'al. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabb bil Mustafa, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pilihanmu al Mustafa, balligh maqasidana, sampaikan seluruh hajat dan maksud-maksud hidup kami. Apa yang menjadi hajatmu? Apa yang menjadi hajat kita kepada Allah? Nabi akan menyampaikan itu kepada Allah. Waghfir lana ma madha, dan ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu. Kita berbuat dosa kepada Allah tak sadar ini. Ada dosa bentuk ucapan, ada dosa berbentuk perbuatan. Maka cara yang paling baik adalah datanglah kepada Allah dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita malam hari ini, catat, walaupun kita tidak mencatat, tapi malaikat raqibun atidun sudah mencatat. Dan pertemuan kita ini akan menjadi saksi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan saling menyaksikan bahwa malam ini di Masjid Nurul Iman, sebagai bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita duduk bersama-sama hanya ingin menunjukkan rasa cinta kepada Nabi, ingin menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah khawatir tentang hidup. Soal susah rezeki itu biasa. Ibu, Bu, harga beras mulai naik ya. Harga beras mulai naik. Harga sawit gimana? Harga sawit gimana? Standarnya berapa Mas Ben? 2000. Sawit cuma 2000, Bu. Sawit cuma 2000 kah? Kok murah ya? Di kampung saya itu kelapa sawit 3.800, Bu. Iya. Kelapanya 3.000, sawitnya 800, Pak. Kelapanya 3.000, sawitnya 800, kan 3.800. Enggak usah mikir itu, Bu. Ya Allah,
Terima kasih ya Allah. Allah sudah menjaga kita dengan rezekinya. Bangun dari tidur, rezeki Allah sudah ada untuk kita. Mana rezeki Allah yang jarang kita syukuri? Bangun dari tidur, kita bisa bernafas dengan nyaman. Kita bangun dari tidur, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih ya Allah, saya bangun dari tidur dalam keadaan hidup. Bisa kebayang kalau besok pagi di Masjid Nurul Imam pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Beni belum selesai. Bangun dari tidur punya nafas nyaman, alhamdulillah ya Allah. Pertama. Kedua, bangun dari tidur dapat melihat di sekeliling kita dengan mata terbuka tanpa alat bantu. Alhamdulillah ya Allah. Tadi malam mataku terpejam ya Allah. Saya tidak tahu waktu tidur apakah ada hewan yang berbisa melewati kepalaku. Masih untung dia tidak gigit mataku ya Allah. Allah menjaga kita. Bangun tidur masih mendengarkan suara azan. As-salatu khairum minan naum. Alhamdulillah ya Allah. Telingaku masih normal. Aku mendengar tanpa alat bantu ya Allah. Tetangga saya ya Allah banyak duit, mendengar aja susah. Pakai alat bantu. Alhamdulillah pagi ini saya bangun tanpa alat bantu melalui telinga yang jernih. Habis itu turun dari tempat tidur. Alhamdulillah ya Allah. Kaki saya normal ya Allah. Masih sehat luar biasa ya Allah. Tetangga saya bangun dari tidur harus pakai alat ya Allah. Karena asam uratnya kambuh ya Allah. Apa yang kurang? Gak ada yang kurang. Maka Allah mengingatkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Orang Parit Selatan, ini Parit Selatannya. Orang Parit Selatan, Desa Mega Timur, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kuburaya, ingat kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Coba, mata kita ini mahal. Nih Pak, siapa namanya? Chandra. Pak Chandra. Chandra itu bulan artinya Pak. Pak Chandra, mata ini mahal. Mata ini mahal. Kira-kira Pak Chandra mau jual ini? Yang kiri 5 miliar, yang kanan 5 miliar. Serius? Mahal Pak Chandra. Ada yang mau beli? Mahal Pak. Kanan 5 miliar, kiri 5 miliar. Ada orang yang mau jual? Enggak ada. Berarti kita kaya. Telinga mahal. Kanan 1 miliar, kiri 1 miliar. Yang paling penting nih lidah. Ada yang mau jual lidah? Nggak ada. Kenapa kalian menghitung itu kata Allah? Niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka malam ini mari kita belajar bersyukur kepada Allah. Sebab dengan datangnya Islam, dengan datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi manusia yang pandai bersyukur kepada Allah. Caranya, cara kita bersyukur kepada Allah, satu hari satu malam kata Allah tak banyak, cuma sujud kepada Allah. Sujudnya berapa kali? 5 waktu, berarti 17 kali, 17 rakaat kita salat. Itu saja bayaran kita kepada Allah. Walaupun Allah tidak pernah membutuhkan salat kita. Sekarang yang paling penting bagi para jamaah, kita ini adalah manusia yang hidup. Kita ini adalah makhluk sosial, membutuhkan orang lain. Kita perlu contoh. Tadi dibacakan oleh anak kita itu ayat yang sangat indah. Laqad bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh dan keteladanan yang baik. Dari sisi mana? Apa saja. Nabi itu, Bu, saya singkat saja ceramahnya ya. Karena yang kecil-kecil ceramah juga itu di luar. Yang kecil-kecil biarin saja, nggak usah dimarahin. Karena Pak Beni juga waktu kecil sama dengan ini. Ini contoh Pak Beni waktu kecil saja, Pak, ini. Nggak usah marah, biarin saja. Nabi kalau di medan perang adalah panglima yang paling pemberani dan paling ditakuti. Tapi ketika pulang ke rumah, dia menjadi suami yang sangat lembut dan penyantun, penyayang kepada istrinya. Nih, Bapak yang di depan saya. Pak, namanya Pak siapa? Pak Udin. Ya? Jamaluddin. Oh, Udin sedunia ya. Pak Jamal, panggil Pak Jamal. Sama istri panggil apa? Sama istri panggil apa? Hah? Boleh dapat bocoran sedikit apa? Panggil ibu atau panggil sayang? Bu Beni, Pak Beni panggil apa? Mama. Kok mama sih? Nabi SAW kalau manggil istrinya paling lembut, Pak. Paling lembut. Jadi saya biasakan di rumah, nggak usah niru saya. Saya biasakan kalau ngebangunin istri sholat subuh, ngebangunin istri biar sholat subuh tahajud dulu, saya sentuh pundaknya. Cantik, bangun cantik. Benar, serius. Mulai besok boleh gitu Pak Beni. Tapi jangan salah sentuh. Bangun cantik. Nanti udah bangun, istri saya panggil apa? Terima kasih ganteng. Salah? Oh enggak. Sebagai pujian kepada istri dan istri memuji suami, itu tidak salah. Kenapa? Biar kita sama-sama sujud kepada Allah. Jangan datang-datang sama istri, woi subuh, woi. Bangunin bukan pakai tangan, pakai kaki. Hati-hati Pak Ben. Istrimu itu, kata Nabi SAW, istrimu itu adalah makhluk yang butuh perlindunganmu. Perlindungan apa? Jangan sampai dia tidak kenal kepada Allah. Maka hal yang pertama yang harus dilakukan oleh suami, mendidik istri dan anak-anak bagaimana dia kenal kepada Allah, bagaimana dia menjadi hamba Allah yang baik, agar kemudian dia mampu mendidik anak-anaknya sesuai dengan ajaran Allah, sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Baik buruknya istrimu tergantung kepadamu, wahai para suami. Kalau istri baik, insya Allah suaminya, berarti suaminya baik. Jangan pernah berharap istri kita menjadi orang yang baik selagi suami belum mampu menjadi orang yang salih. Maka contohlah kehidupan Nabi SAW yang hidupnya selalu penuh dengan ibadah, mengajarkan tentang makna sabar, ikhlas ketika menghadapi ujian. Jangan khawatir, jangan takut, soal rezeki itu Allah yang urus. Kewajiban kita hanya takwa kepada Allah. Ketakwaan kita kepada Allah akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Rezeki walaupun tidak banyak, rezeki jangan diukur berapa jumlahnya uang, rezeki jangan diukur berapa puluh hektar sawit kita, rezeki itu jangan diukur berapa banyak transaksi keuangan yang kita punya, tapi rezeki itu harus diukur seberapa banyak rasa syukur kita kepada Allah ketika Allah menurunkan rezeki itu untuk kita. Walaupun mungkin harga-harga sedang mahal, harga sawit sedang murah, jangan pernah khawatir. Allah yang mencukupkan, bukan rezeki kita yang di belakang rumah itu yang mencukupi, bukan sawit kita itu yang membuat kita puas terhadap dunia, tapi syukur kita kepada Allah semata yang menyebabkan kita merasa puas terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal hidup, dalam hal ibadah, mari kita belajar
Bagaimana mencontoh pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah nabi yang terbaik yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nabi kita diutus bukan hanya untuk kita saja, Pak. Nabi itu diutus untuk seluruh manusia. Nabi itu diutus untuk seluruh makhluk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku semata-mata tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masih mau terus, Bu? Jangan lama-lama, Bu, ya. Ya, kasihan Ibu udah mulai kedap-kedip ini. Begini, Bu. Nabi itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ungkap sejarahnya. Nabi menikah pertama dengan Khadijah. Khadijah itu wanita yang super kaya raya. Khadijah binti Khuwailid adalah perempuan terhormat. Khadijah istri Nabi itu dari kalangan bangsawan, seorang pebisnis yang hebat, seorang perempuan kaya raya. Ketika dinikahi oleh Nabi, Khadijah itu hartanya berlimpah. Setelah Nabi menikahi Khadijah 15 tahun kemudian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Dalam perjuangan itu Nabi membutuhkan dana yang besar. Nabi membutuhkan sokongan materi yang tidak sedikit. Dan orang pertama yang siap menyumbangkan hartanya di jalan Allah adalah Khadijah. Sampai kemudian habis seluruh harta Khadijah untuk perjuangan Nabi. Apakah Khadijah kemudian marah kepada Nabi? Apakah Khadijah kemudian mengeluh karena hartanya habis? Apakah kemudian Khadijah menjadi gusar dan marah karena hartanya, kekayaannya itu habis untuk perjuangan dengan Nabi? Khadijah tidak berperilaku seperti itu. Malah justru Khadijah ketika menjelang wafatnya, ketika Khadijah menjelang wafat, beberapa menit sebelum wafat, Khadijah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai suamiku Muhammad, seandainya harta bendaku yang aku sumbangkan itu belum cukup, seandainya apa yang aku miliki yang telah aku sumbangkan itu belum cukup untuk perjuanganmu, dan engkau masih membutuhkan aku, nanti kalau aku mati, galilah kuburanku, angkat tulang belulangku, jadikan jembatan untuk perjuanganmu di jalan Allah. Dan seandainya apa yang aku belum miliki ini tidak cukup, dan engkau masih belum cukup terhadap perjuangan ini, jangan ragu dan jangan khawatir. Walaupun aku sudah berkalang tanah, mati di alam kubur," kata Sayyidah Khadijah, "dan engkau masih membutuhkan aku, ambil badanku untuk perjuanganmu di jalan Allah." Artinya apa? Bahwa perjuangan Pak Beni belum selesai, perjuangan jamaah belum selesai. Masjid kita udah berapa persen ini Pak Ben? 70, 80. Ini subhanallah sudah berkat doa Bapak, usaha Bapak, sudah kurang lebih berapa tahun ini? Sudah kurang lebih 5 tahun. Mungkin sebelumnya tidak terfikir, ya Allah, pernah kepikiran gak punya masjid sebagus ini Pak? Jamaah, punya kepikiran gak ada masjid sebagus ini? Enggak kepikiran. Kok bisa jadi? Karena Allah yang membantu. Allah menguatkan bapak dan ibu. Walaupun hanya 1.000, 2.000, 3.000 disumbangkan ke tempat ini, dan ini hasilnya. Setelah masjid ini jadi selesai, insya Allah nanti di belakang akan ada pondok pesantren. Doakan, mari kita doakan bersama-sama. Insya Allah di belakang ini tanah yang sudah diwakafkan, mudah-mudahan dalam waktu yang dekat akan segera dibangun pondok tahfidzul Quran. Dan insya Allah itu pondok
mungkin menjadi salah satu pondok tahfidz terbaik yang ada di Kalimantan Barat. Doakan Pak, doakan. Insya Allah saya juga ikut membantu dengan beberapa ustadz dan kiai-kiai yang sudah menerima wakaf dari tanah ini. Terima kasih Pak Ben. Insya Allah ini akan menjadi amal terbaik Bapak beserta keluarga. Kita doakan Pak Beni, kita doakan para jamaah, mudah-mudahan kampung ini menjadi kampung thayyibatun wa rabbun ghafur. Parit Selatan ini menjadi kampung yang diridhai oleh Allah, amin. Yang Allah turunkan barakah, Allah turunkan kebaikan. Anak kita dijadikan sebagai anak salih dan salihah, amin. Kelak semuanya menjadi para penghafal-penghafal Quran. Kampung ini akan dikenang, kampung ini akan menjadi sejarah, dan kampung ini akan dilihat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Pak, ingat, kalau Bapak punya anak penghafal Quran, ya, yang punya anak penghafal Quran, kelak di yaumil qiyamah Allah persilakan anaknya memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Maka doakan, mudah-mudahan secepatnya pondok pesantren Tahfidzul Quran ini segera berdiri di tempat ini, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah untuk selanjutnya akan ada kebaikan-kebaikan yang akan turun di tempat ini. Karena kalau kampung itu Pak sudah jadi kampung yang baik, masyarakatnya sudah bertakwa kepada Allah. Janji Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaikum barakatim minas sama'i wal ard. Kalau kampung itu, kalau negeri itu, kalau kampung Parit Selatan itu, kata Allah dalam Quran, amanu, penduduknya beriman kepada Allah. Nih, insya Allah orang beriman semuanya kepada Allah. Wattaqau, setelah itu bertakwa kepada Allah. La fatahna alaikum barakatim minas sama. Allah akan menurunkan berkah dari langit. Air yang mengalir dari langit jadi berkah. Sawit yang tumbuh akan jadi berkah. Hasilnya akan jadi berkah. Makanannya menjadi berkah. Penduduknya menjadi berkah. Insya Allah kampung Parit Selatan akan menjadi kampung thayyibatun wa rabbun ghafur. Tanah yang subur, gemah ripah loh jinawi, turun ampunan Allah, turun rahmat Allah, turun nikmat Allah di kampung ini. Karena masyarakatnya beriman, masyarakatnya bertakwa kepada Allah, keberkahan akan turun. Anaknya jadi anak yang solih, anaknya jadi anak solihah, istrinya jadi istri yang solihah, suaminya jadi orang yang solih. Rezeki tidak putus-putus, kebahagiaan akan turun. Contoh paling mudah, ini boleh minum Pak. Dari tadi ada minuman tapi nggak ada yang nyuruh nih Pak. Ujung-ujungnya minta juga nih. Begitu saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pernah haji, yang pernah umroh, ngelihat nggak apa yang ada di Makkah? Ngelihat apa yang ada di sekitar Makkah? Batu semua Pak, gurun pasir. Kalau gunung di Indonesia itu masih ada pohonnya. Lihat pegunungan yang ada di Makkah dan Madinah, gersang dan tandus. Pepohonannya yang tumbuh apa? Cuma kurma. Di sini tumbuh semua Pak. Tuh ada kurma KW di belakang. Kalau di Makkah manis, yang di sini asam. Apa yang membedakan? Kenapa tanah Makkah dan Madinah itu orangnya kaya-kaya? Padahal tanahnya gersang, nggak tumbuh apa-apa. Yang tumbuh cuma itu. Bapak bisa lihat kalau azan, Allahu Akbar, tutup. Semua bisnis tutup, ditinggalin. Larinya kemana? Larinya ke masjid.
Yang di Makkah, yang di Madinah juga sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggalkan semua. Bisnis urusan nanti. Ini kecil, yang besar di sana. Masyarakatnya tenang. Uang kita 4.000, di sana cuma dapat 1 rial. Orang Indonesia duitnya kecil, segepok yang dibawa. Ditukar di sana dapat segini. Apa kata orang sana? Kenapa Anda meninggalkan bisnis Anda? Padahal banyak orang beli. Oh, ini kecil. Yang besar dan mahal itu di masjid. Yang ngasih rezeki siapa? Yang jamin rezeki siapa? Yang nentukan rezeki siapa? Yang nakar rezeki siapa? Yang buat orang itu beli apa tidak siapa? Kenapa kita ragu? Oh, kalau nanti saya tinggalin ada yang nggak beli nih. Enggak. Kalau memang itu rezekimu, mau kemanapun dia akan mencarimu. Sebab kalau kita tidak tahu pintunya rezeki, kalau kita tidak tahu pintunya rezeki, malaikat tahu di mana rumah kita. Dan Allah pasti akan mengirimkan melalui tangan-tangan para malaikat-malaikat Allah. Cuma persoalannya kita selalu ragu. Kita selalu mengesampingkan itu. Seakan-akan bahwa bisnis ini lebih menguntungkan dibandingkan itu. Maka insya Allah kalau masjid ini dimakmurkan melalui peringatan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab perjuangan Nabi dengan para sahabat itu dimulai dari masjid. Berkembangnya Islam di Madinah itu dimulai dari masjid. Masjidnya sederhana, tapi isinya luar biasa. Sahabat merasa takut kalau ketinggalan sholat berjamaah bersama Nabi. Sahabat selalu merasa takut jangan sampai saya ketinggalan sholat. Maka melalui peringatan Maulid, kita ini belajar kembali bagaimana mencintai agama Allah dan mencintai ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai penutup saja. Sebagai penutup. Saya sering ditanya dengan jamaah, Ustadz Zain kerjanya apa? Saya jawab, kerjaan saya tidur. Ustadz kan dakwah. Iya kan, tidak tiap jam saya dakwah. Kenapa Pak? Ustadz sepertinya tenang-tenang saja. Iya saya tenang. Enggak khawatir soal apa? Soal rezeki. Pak, Allah menjamin rezeki saya. Tinggal bagaimana saya mengikhtiarkan saja. Pak Beni tahu cacing? Cacing? Cacing itu punya kaki? Punya tangan? Tapi cacing hidup. Yang jamin rezekinya siapa? Allah. Pak Beni tahu kelelawar itu kerjanya kapan? Malam. Pak Beni tahu tuyul kerjanya kapan? Bu, ibu tahu kerjanya tuyul kapan? Hah? Agak curiga nih. Kerjanya tuyul nggak kelihatan. Sebab bagi tuyul tidak penting menampakkan pekerjaan, yang penting hasil. Saya kalau ditanya dengan jamaah, kerjanya Ustadz apa? Saya tidur. Dia tidak tahu kerjaan saya. Kerjaan Ustadz apa? Iya tidur. Ustadz kan ceramah keliling Indonesia. Iya. Tapi tidak tiap hari saya berangkat. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan pertama, saya belajar mensyukuri nikmat Allah, sekecil apapun pemberian Allah. Yang kedua, apa yang Allah beri saya tidak makan sendiri. Ada hak Allah di dalamnya. Ada hak orang lain di dalamnya. Hak Allah apa? Ada masjid, ada pondok pesantren. Hak manusia lainnya, ada fakir miskin, ada anak yatim, ada orang yang tidak mampu. Artinya apa? Kalau Allah sudah membukakan pintu rezeki kepada saya, kenapa saya tidak membagi itu ke pintu-pintu yang lain? Bisa paham Pak? Kalau Bapak sering bisnis dengan manusia,
Bisa untung, bisa rugi. Bisnis dengan manusia bisa untung, bisa rugi. Bisa rugi, bisa untung. Tapi bisnis dengan Allah pernah rugi? Pernah rugi? Tidak akan rugi. Salah satu bisnis dengan Allah ini masjid, ada pondok pesantren, ada orang fakir, ada orang yang tidak mampu. Bisnislah dengan Allah. Kalau bapak punya hajat, sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya punya hajat pengen umrah, saya punya hajat pengen haji, saya punya hajat begini-begini, tapi DP-nya ya Allah, DP bisnis ini saya taruh di masjid. DP-nya mana? Masjid. Apakah Allah balas? Pasti. Keuntungan? Iya. Bonus? Iya. Maka kalau saya ditanya dengan orang kerjaan Ustaz apa? Tidur. Serius, tidur. Tapi kalau saya ada rezeki, saya tidak akan makan sendiri. Ada hak orang lain, ada hak Allah, dan ada hak hamba Allah yang lain. Setelah itu Allah balas. Caranya biar Allah yang menentukan cara. Tapi saya yakin dan percaya, ibu-ibu yang sudah sumbang malam ini, Bu, yang sudah sumbang untuk pengajian, insya Allah akan dibalas dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu tidak pernah membiarkan di sakunya itu ada uang sampai lebih dari 2 dirham. 1 dirham itu cuma 4.000, Pak. 1 dirham cuma 4.000. Kalau 2 dirham itu cuma 8.000. Nabi tidak pernah membiarkan ada uang di sakunya melebihi 2 dirham. Selalu dibagi-bagi. Artinya apa? Nabi tidak pernah membiarkan dirinya senang dan terlalu cinta kepada dunia ini, hingga kemudian Nabi membaginya untuk orang lain walaupun itu sedikit jumlahnya. Maka ibu-ibu, mulai besok kalau sudah dapat rezeki dari Allah, jangan nikmati sendiri, tapi berbagilah dengan orang lain. Ya, Nabi pernah mengingatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah, mulai besok kalau masak sayur perbanyaklah kuahnya. Aisyah kan masih polos nih. Aisyah satu-satunya istri Nabi yang masih gadis. Jadi mulai besok kalau masak perbanyaklah kuahnya. Untuk apa ya Nabi? Bagilah dengan tetanggamu. Bisa paham, Bu? Jadi mulai besok kalau ibu masak sop kikil, masak sop ayam, beli ayam 1 kilo, tambah air 1 ember, bagi kak tetangga sebelah. Kalau ditanya ngantar apa Pak Mak Noe, kata Nabi suruh bagi kuah. Sekali ditengok tak ada isi pula. Mana isinya? Kan pesan Nabi suruh bagi kuah. Maksud Nabi itu yang kuahnya saja dibagi, apalagi isinya. Nah, jadi begitu Bang Darwis. Ini kan tasnya agak tebal. Jadi biar Bang Darwis baliknya agak ringan, nanti juga dapat pahala besar, bonus juga bertambah dari Allah. Saya doakan hajatnya terkabul, cita-citanya diberikan oleh Allah. Ini masjid Bang, saya ikhlas doakan Abang. Selagi Abang membantu masjid ini dengan cara Abang, insya Allah Abang akan dibantu oleh Allah. Kalau hati-hati manusia ini sudah Allah yang nyentuh, itu urusan gampang bagi Allah. Dengan satu catatan, ada masjid, ada musalla, ada pendidikan Islam, Abang sumbang karena Allah, insya Allah Allah akan memudahkan urusan Abang. Soal niat itu Abang yang nentukan sendiri, ya Bang ya. Soal niat Abang yang nentukan, saya nggak mau ngajarin. Kalau saya yang ngajarin mahal Bang. Karena pernah kejadian, ini 1 jam sudah 1 jam.
Sudah 1 jam. Jadi suatu hari dulu sekitar 5-6 mungkin 7 tahun lalu, saya pagi-pagi sudah ditelepon orang. Kebetulan dulu saya ini ahli ruqyah, cuma saya istirahat saja. Ada orang Tionghoa telepon saya. Orang Tionghoa telepon pagi-pagi. Selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi. Ada apa kok? Begini Pak Ustadz, saya punya adik ini sudah bertahun-tahun kemasukan. Oh kenapa? Saya sudah bawa sama loya tidak sembuh-sembuh. Terus bawa tukang ini tukang itu tidak sembuh. Saya dapat petunjuk dari kawan yang ahli ruqyah itu Pak Ustadz. Oh, jadi kalau memang Ustadz berkenan, ditunggu di rumah saya jam 8. Bismillah, saya berangkat. Dalam hati saya ini bisnis nih. Niat mulai nggak ikhlas. Karena yang saya lihat yang sakit non muslim. Tapi ternyata Allah tegur saya, Pak. Ikhlas itu mahal ternyata. Nyampe ke tempatnya saya lihat, mana yang sakit? Yang ini, Pak. Kira-kira bisa sembuh, Pak? Waduh. Kalau sembuh saya tidak bisa jamin. Tapi saya usahakan. Saya lihat insya Allah mudah. Sebab paling mudah itu, Pak, ini paling mudah ya, meruqyah non muslim. Kalau yang muslim itu wangel, Pak. Khawatir yang masuk itu jinnya malah yang nggak karu-karuan. Kalau sampai yang masuk itu jin muslim, Pak, kita baca ayat kursi, dia baca yasin. Kita baca yasin, jinnya malah ngatamin Quran nanti. Wes pun, ini kan banyak orang Jawa nggih. Wonten Jawa nggih? Wonten nggih? Enggak ada Jawa ya? Gang sebelah yang ada ya? Oh iya. Akhirnya saya bilang begini, ya udah insya Allah ini sembuh. Si keluarganya nantang. Kalau sembuh nanti saya bayar mahal, Pak. Karena adik saya ini udah lama sakit. Saya jawab, insya Allah sembuh. Tapi tergantung setannya. Soal bayaran gampang, itu tergantung setan. Kalau setannya lokal, murah. Dia nanya, ada setan lokal? Ada. Setan internasional juga ada, Pak. Atas izin Allah, hanya dalam hitungan 5 menit, pasiennya sembuh. Sembuh. Mulai tidak ikhlas. Jadi gimana nih, Pak? Apanya? Ya ini adik saya kan sudah sembuh, sudah ditolong Bapak. Bapak tinggal sebut saja berapa yang Bapak mau. Saya jawab 3 juta. Dibayar, Pak. Langsung dibayar. Dan ternyata Allah tidak suka dengan cara itu. Keluar dari rumah orang itu, jalan sekitar 100 meter, saya nabrak orang. Ada ibu-ibu tiba-tiba nyelonong, tabrakan sama saya. Uang yang 3 juta hanya sisa 500, Pak. Padahal dalam pikiran saya, ya Allah, saya kan kerja. Yang salah di mana? Ternyata ada sedikit niat berbeda di sini. Dalam pikiran saya, wah, ini kan non muslim, sikat aja ini. Saya nggak kepikir kalau ternyata dia adalah hamba Allah juga. Maka dalam Islam itu diatur, Pak. Hubungan antara sesama muslim dan non muslim itu diatur. Saya kasih contoh ya. Nabi pernah punya pembantu Yahudi, namanya Abdul Quddus. Pembantu Nabi, Pak. Baru masuk Islam setelah mau meninggal. Yang nganterin Nabi dalam peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah itu orang musyrik, namanya Abdullah bin Uraikid, penyembah berhala. Yang terakhir ada orang Yahudi, ini biar kita tidak sembarangan nih, Pak. Ada orang Yahudi yang menghibahkan hartanya kepada Nabi
mati waktu peristiwa membela Madinah, namanya Mukhayrik. Waktu mau meninggal, Mukhayrik ini bilang, nanti kalau aku mati, sebagian dari hartaku aku kasih kepada Muhammad. Dia Yahudi. Ternyata siapapun orang itu, siapapun tetangga kita, siapapun teman kita, apapun agamanya, apapun keyakinannya, di dalam Islam itu dilindungi. Jadi ini penting. Karena apa? Itu adalah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sebagai penutup, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin cinta kita kepada agama ini, semakin tumbuh rasa cinta dan sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya, ibu-ibu, perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi, sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling berhak dekat denganku nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak baca salawat. Ibu baca 1 dibalas 10, baca 10 dibalas 100, yang baca 100 dapat 1000, yang baca 1000 dikasih 10.000 oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi semangat bagi kita untuk semakin mencintai agama Allah, mencintai masjid, dan kemudian selalu merindukan kepada masjid. Sebab salah satu orang yang dilindungi oleh Allah di yaumil qiyamah adalah orang yang selalu hatinya terkait kepada masjid. Kalau hati sudah terkait kepada masjid, insya Allah Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah, membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang sedang sakit, mudah-mudahan sakitnya segera sembuh. Yang punya masalah, mudah-mudahan masalahnya segera dikeluarkan oleh Allah. Yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang sedang menunggu rezeki dari Allah, mudah-mudahan rezekinya segera dapat. Yang sedang dalam persoalan, mudah-mudahan persoalannya selesai. Dan yang sedang menghadapi masalah besar, mudah-mudahan Allah segera memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih untuk Pak Ben, mudah-mudahan masjidnya segera selesai. Untuk Bang Darwis, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ustadz-ustadz yang lain, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bapak-bapak juga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jika apa yang saya sampaikan benar, kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf saya tidak bisa konsentrasi karena anak-anak kita, tapi tidak usah dimarahin, Pak. Tidak usah dimarahin. Ya, kalau ada anak kecil masuk masjid, jangan dimarahin. Hanya kasih tahu saja. Apalagi ada tulisan anak kecil dilarang bermain di masjid, jangan. Kalau mereka tidak main di masjid, mereka cari tempat lain nanti. Nabi SAW membiarkan anak-anak kecil pada masa itu untuk datang ke masjid. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kalau hari ini tidak ada anak kecil datang ke masjid, kalau hari ini tidak ada anak kecil datang ke masjid, maka di masa yang akan datang kalian akan menghadapi musibah yang paling besar. Kenapa? Anak kita tidak akan kenal masjid. Soal mereka main biarkan saja, yang penting tidak mengganggu, tidak merusak, dan tidak membahayakan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.